Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul ma'ali, hadratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama kita, wabil khusus guru kami, mursyid kami, Hadratul Syekh Kiai Haji Sa'adi Al-Badawi. Kita doakan guru-guru kita, pembimbing rohani kita yang masih hidup, Allah panjangkan usianya, Allah berkahi kehidupannya. Dan yang telah tiada, semoga setiap pengabdian mereka dalam mengajarkan, menyebarkan ajaran Allah dan Rasulnya menjadi amal soleh yang menemani mereka di alam kuburnya. Dan juga yang saya hormati para orang tua kami, yaitu para penasehat pembina Masjid At-Taqwa. Kita doakan mereka pun sehat, panjang umur, dan kehidupannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Ketua DKM Masjid At-Taqwa Boltangan beserta jajarannya, dan juga para pengurus dari para remaja Masjid At-Taqwa Boltangan, dan juga yang saya hormati seluruh jamaah subuh Masjid At-Taqwa Boltangan, yang semoga ayunan langkah kaki kita menjadi penyebab Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengangkat derajat kedua orang tua kita, dan Allah memberkahi kehidupan kita. Bapak, Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, sehat. Kalau baik sehat, mana senyumnya? Terima kasih, Pak. Sebentar ya Bapak Ibu, iklan air minum. Terima kasih, Pak. Pada kesempatan subuh ini, lagi-lagi kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena tidak semua manusia diberikan kesanggupan untuk bangun dari tempat tidurnya yang empuk untuk melaksanakan sholat subuh. Terlebih, tidak semua yang melaksanakan sholat subuh mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Ini nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Terlebih juga tak terasa Pak, kita sudah berada di tahun baru Hijriah. Kita telah meninggalkan tahun berapa Bu? 1446 telah kita tinggalkan. Sekarang kita sudah berpijak di tahun 1447 Hijriah, yang artinya ketika Allah masih memberikan kesempatan ini, berarti Allah masih sayang sama kita. Diberikan kenikmatan kembali menyaksikan bagaimana perjuangan
Nabi dan para sahabatnya, para pengikutnya dalam hijrah. Bu, hijrah kira-kira berat ya? Berat gak Bu? Berat. Meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan rumah, toko yang telah diperjuangkan untuk dimiliki. Berat. Oleh karena itu momentum hijriah, perpindahan tahun ini itu mengajak kita, Allah ingin mengajak kita supaya kita tidak menjadi manusia yang cengeng, tidak menjadi manusia yang punya raga yang manja. Karena apa? Karena ada sejarahnya tentang hijriah ini. Mereka hebat, mereka luar biasa dalam mempertahankan keimanan untuk menuju kualitas keimanan, ketakwaan yang lebih baik dan meningkat. Ini Bu, ya, makanya kalau bangun subuhnya susah, ya, gimana mau diajak untuk bersusah payah? Karena masih memanjakan raganya, jiwa mentalnya masih cengeng, masih lemah. Oleh karenanya momentum hijrah ini luar biasa. Dan di momentum hijriah ini, setelah kita mempelajari bagaimana Dzulhijjah dengan konsep yang diajarkan agama Nabi Ibrahim, kalau kita sudah paham konsep Nabi Ibrahim, maka kita harus berani berhijrah. Hijrah itu jangan diartikan dengan sempit, tapi hijrah ini luas bagaimana kita berpikir kritis tentang kehidupan ini. Karena kehidupan ini terus berpacu. Kalau kita tidak berpikir kritis, kita akan ketinggalan. Kan kita sudah pelajari 2 bulan yang lalu konsep beragama Nabi Ibrahim itu menggunakan akal kritis. Ya, agar dalam beragama kita tidak terjebak kepada pahala dan surga. Karena kebanyakan kita dalam beribadah itu tidak paham esensi dari ibadah yang kita lakukan. Karena apa? Karena kita dicekokin, didoktrin pahala dan surga, tanpa memahami esensi dari ibadah yang kita lakukan. Makanya diutus Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad pun diperintahkan untuk mengikuti bagaimana Nabi Ibrahim beragama, yaitu menggunakan akal yang sehat dalam mencerna sesuatu. Jangan langsung main telan saja. Ada ngaku keturunan Rasul, jangan langsung main telan, dikritisi sesuai gak ucapan perbuatannya sama akhlak Rasulullah. Ini Pak, salah satu contohnya. Jadi kita mengkritisi momentum hijrah ini jangan diartikan sempit. Mohon maaf ya, memang betul. Oh, dengan memakai kerudung sudah hijrah, betul. Tapi jangan sampai kata sempit cuma sampai di situ. Oh, dia udah hijrah, kelihatan udah melihara jenggot, bukan sampai di situ. Oh, dia udah hijrah pakai gamis mulu. Ya. Jadi jangan diartikan sempit sampai di situ. Tapi hijrah ini luas tadi, berpikir kritis dalam kehidupan ini. Karena ad-dinu nasihat. Agama ini diperlukan dalam kehidupan ini. Nah, makanya Pak Bu, momentum hijriah ini juga menjadi momentum kita dalam mengevaluasi perjalanan kehidupan kita. Evaluasi itu kan kalau di sekolah pembagian rapot siswa Pak. Evaluasinya itu bagaimana tuh nilai hasil rapotnya? Bapak, Ibu yang masih punya anak sekolah udah ngambil rapot kan 3 minggu yang lalu? Udah kan? Atau kakek nenek ngambil rapot cucunya sudah kan? Gimana hasilnya Pak, Bu? Eyang gimana hasilnya? Opa, Oma? Bagus? Bagus. Dan itu yang terlihat adalah angka-angka tentang
penilaian cucu atau anak kita tersebut. Nah, pernahkah dalam diri kita ya, punya waktu untuk menengok, melihat, menghisap rapot kita, rapot perjalanan hidup kita? Apakah masih banyak merahnya atau ada peningkatannya? Ini sering gak Pak kita lihat rapot kehidupan kita? Sering gak Pak, Bu? Nah, belum katanya. Jadi rapot sebagai bahan evaluasi ini harus kita lihat. Makanya Pak, perusahaan, kita belajar dari perusahaan. Perusahaan yang maju, yang sukses, itu yang ada evaluasi, ya, ada daily-nya harian, weekly-nya mingguan, monthly-nya bulanan, yearly-nya. Kalau perusahaan cuma melakukan evaluasi di yearly tahunan, kira-kira dapat bersaing nggak Pak? Pak, dapat bersaing nggak? Enggak. Terlalu asing. Mohon maaf, seperti HP yang dulu kita pegang tuh awal-awal muncul, sekarang mereknya udah masih ada nggak Pak? Udah enggak. Karena merasa udah berada di atas, nggak mau evaluasi lagi. Makanya banyak udah jadi kiai, udah S2, S3, udah mau mengevaluasi dia, merasa udah paling pinter. Ya. Nah, perlu kita membentuk karakter kita, ya, mengevaluasi diri kita. Sahabat Nabi Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisablah, evaluasilah rapor kehidupan kita. Ini kira-kira masih banyak merahnya enggak? Kita lihat mata pelajarannya Pak. Mata pelajaran tidur. Nih, lebih banyak tidurnya, boboknya, apa lebih banyak meleknya? Oh, ternyata kita di malam hari masih banyak tidurnya. Ya, nggak bisa lihat bantal. Ya, nih Pak. Kemudian mata pelajaran puasa, makan, lebih banyak makannya apa puasanya? Ini kita lihat, kita buka kapan waktu evaluasinya. Banyak Al-Quran yang menyampaikan di malam hari. Ini Pak, mata pelajaran harta, ini harta lebih banyak digunakan untuk kesenangan hidup, pergi ke mall, shopping, apa untuk di jalan Allah. Nih, kalau kita lihat, wah, kita akuin, kita sadarin, ternyata masih banyak merahnya. Karena masih banyak merahnya, pantes sholatnya nggak bisa naik kelas. Pak, emang kalau banyak merahnya naik kelas nggak Pak? Enggak. Kenapa banyak merahnya? Karena tidak paham. Anak murid peserta didik yang tidak paham pelajaran di sekolah, emang bisa naik kelas Pak? Nggak bisa. Sama tadi, kita tidak memahami esensi ibadah kita, tidak memahami bagaimana cara beragama Nabi Ibrahim, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita terpesona dengan kulitnya aja. Nih Bu, Pak. Ya, jadi kita dalam beragama harus mengikuti cara Nabi Ibrahim. Nah, pada hari ini ya, kita akan melihat tahun baru Hijriah berarti berbicara tentang waktu. Allah menciptakan hari, bulan, tahun, tiada lain Pak. Ya, yang kita lewatin ini agar kita paham
Apa sih tujuan hidup kita? Kan kadang-kadang eling tuh kita Pak, nyadar, ya Allah, udah bulan ini, ya Allah kok cepat banget udah berlalu. Itu secara tidak langsung, itu kita biar sadar tahu tujuan hidup kita. Ya Allah, kok usia saya udah 50 tahun, tapi masih begini aja banyak kekurangan. Ini secara tidak langsung Pak, Allah menciptakan hari, bulan, tahun agar kita memahami tujuan hidup kita, kembali kepada fitrah kita. Fitrahnya apa Pak Bu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fitrahnya hanya menghamba kepada Allah. Menyembah di sini, kalau kita nggak pernah belajar, menyembah itu ya sholat doang. Padahal menyembah itu bukan arti sempit sholat doang. Terjemahannya apa yang sering kita ucap? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan hanya sholat, hidupku, matiku, seluruhnya mengabdi untuk Allah. Ini Pak, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, sesuai dengan judul, ya, kita sama-sama akan belajar tentang ketenangan jiwa. Karena dalam melewati hari-hari perjalanan hidup kita, kenapa rapotnya masih merah? Karena jiwa kita tidak tenang. Bagus ya. Karena jiwa kita tidak tenang. Kenapa jiwa kita tidak tenang? Karena kita masih terlalu banyak keinginan daripada kebutuhan. Betul Pak Bu? Keinginan inilah yang mengotori jiwa kita. Ya. Sehingga kita ketika diuji oleh Allah, kita banyak keinginan itu, kita berkeluh kesah. Setan kan tugasnya, misinya menggoda manusia, menakuti manusia. Menakuti apa? Menakuti kemiskinan. Ini Pak, ngapain sedekah? Kan capek-capek nyari duit, susah-susah dari pagi sampai malam. Mendingan buat anak, buat ini gitu Pak. Lihat tetangga tuh udah punya motor MX. Ini dari dulu masih Mio. Tetangga udah punya kulkas 2 pintu. Ini Pak, keinginan. Ya. Kata Allah, syukuri yang ada, karena Allah Maha Tahu. Karena Allah Maha Tahu Pak. Kebanyakan manusia ketika diberi sedikit rezeki, lupa nggak sama Allah? Lupa. Banyakkan lupa nih. Allah Maha Tahu. Allah akan memberi rezeki kalau kita sudah siap. Makanya jangan pernah maksa Allah dalam doa. Jadi Allah dipaksa doanya, apalagi lagi umroh, bawa segudang doa ditulis tuh, sampai berapa halaman. Jangan pernah maksa Allah. Allah Maha Tahu. Ini Pak, jiwa yang tidak tenang dikarenakan keinginan. Keinginan itu lahir dari pintunya. Pintunya mana? Mata dan telinga. Ya kan Pak? Nih. Keinginan itu membuat jiwa kita tidak tenang dan berakibat mengganggu kesehatan. Dan kalau banyak keinginan bahaya Pak. Apa aja bisa dilakukan. Pelanggaran diterobos. Korupsi, ngambil uang umat, ya. Dan resikonya besar nanti tanggung jawabnya. Karena apa? Ada keinginan. Ya. Kalau jiwa sudah tidak tenang Pak, karena
sekali melanggar aturan Allah, kira-kira sholatnya tenang nggak? Sholatnya tenang nggak, Pak? Enggak. Jadi jiwa yang tenang itu akan terbawa dalam sholat. Karena terkadang permasalahan dunia ini, yang kecil aja deh, permasalahan buku di dapur, terkadang membuat kita tidak tenang sholatnya. Dimarahin istri aja kita, Pak, nggak tenang sholatnya. Iya kan? Cekcok nih di rumah, sholat kita jadi nggak tenang. Nah, makanya di surah Al-Fajr ini kita diajak oleh Allah. Kalau Bapak punya HP, ada surat, ada aplikasi, silakan dibuka. Ya, kita sama-sama belajar surah Al-Fajr. Surah yang keberapa, Bu? Yang sudah buka? Surah ke-89. Baik, Pak. Coba perhatikan, Allah mengawali surah Al-Fajr dengan kata sumpah. Berapa kali sumpahnya Allah ucapkan di situ, Pak? Coba lihat. Yang bisa jawab ditambahin snacknya ya. Udah habis. Berapa kali, Pak, Bu? 4. Belum tepat, Pak. Berapa kali? Ayo, Pak, biar gak ngantuk nih ya. Berapa kali? 5 kali. Ya, lihat kata wahnya, berapa kali wah di situ. Ya. Ini Bu, dalam kehidupan, Pak, kita kalau menggunakan sumpah, maksudnya apa berarti? Maksudnya apa, Pak? Agar orang yang kita ajak bicara percaya, atau kita membawa berita penting yang ingin disampaikan agar orang lain mau ikut tertarik. Ini, Pak. Dan pada surat ini yang menggunakan kata sumpah Sang Pencipta yang menciptakan diri kita. Nggak main-main, nggak sekali, 2 kali, 5 kali. Artinya apa? Ini harus ada ketertarikan dalam diri kita. Ini kalau kita baca ini nggak tertarik, alamat, Pak, berarti hati kita penyakitnya. Ya. Ini kalau orang yang sudah dekat dengan Allah baca ini, Pak, mohon maaf, bisa, mohon maaf ya, saking takutnya bisa terberak-berak, saking takutnya. Nih, terkadang kita masih biasa aja. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terkadang kita masih biasa aja baca ini. Betul nggak? Masih biasa. Ini Allah menegaskan kata sumpah sebanyak 5 kali. Artinya apa? Allah mengajak akal kita untuk berpikir. Karena di ayat yang kelima, ya, Allah menyampaikan hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Harusnya sumpah itu dapat diterima, ya, bermanfaat buat mereka yang memiliki akal. Bu, akal itu fitrah suci sebenarnya, Bu. Cuma seiring berjalannya waktu, terutama setelah kita akil balik udah di dunia ini, akal kita terkotori dengan permasalahan dunia tadi, keinginan yang banyak. Nih, Pak, ini artinya ada pesan yang ingin Allah sampaikan, hamba-Ku tolong disimak. Dan dalam sumpah ini yang 5 ini, Pak, semuanya setelah Allah menggunakan kata sumpah diikuti dengan kata apa, Pak? Di situ waktu. Nah, ini, Pak, diikuti dengan kata waktu. Ada 5 nih.
Sebentar Pak, iklan kopi lewat. Waduh, udah jam 6 kurang 15 ya. Oke. Ini Pak, kata waktu. Wal, lihat Pak, 5 kali. Walayalin ashr, wasyaf'i wal watr, wal laili idza yasr. Lihat Pak, wal fajar. Demi waktu fajar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, fajar ini ya kebanyakan diartikan waktu subuh. Ada juga yang mengartikan beberapa saat sebelum subuh. Makanya fajar ada 2, fajar kizib, fajar shadiq. Ya, fajar shadiq itulah subuh. Nah, Bu, Pak, artinya apa? Allah menggunakan kata sumpah waktu. Allah bertanya kepada kita dalam evaluasi kita yang tadi Pak, membuka rapot kita. Ketika waktu fajar kita lebih banyak tidurnya, apa lebih banyak bangunnya? Kalau seandainya bangun lebih banyak menghayalnya, apa lebih banyak mengevaluasi dirinya, bermuhasabah? Evaluasi bahasa tasawufnya muhasabah. Lebih banyak saat fajar, lebih banyak bersyukurnya, apa lebih banyak mengeluhnya? Pas bangun tidur nih, ya subuh lagi, mau kerja lagi, ya ampun. Itu lebih banyak mengeluhnya Pak. Ya, wal fajar demi fajar. Dan pengertian ini juga Pak, ya, yang kami dapat ilmu dari mursyid kami, guru kami, Hadratus Syekh Haji Sa'adi Al-Batawi. Fajar ini artinya waktu malam terakhir Allah menunggu kita Pak. Ini Pak, Allah menunggu dari sepertiga malam pertama. Oh, belum bangun. Sepertiga malam kedua, malam tambah ngiler. Sepertiga malam terakhir, mulut bantalnya erat banget. Ya. Ini Pak, Allah nunggu banget. Dan juga pengertian fajar ini guru kami menyampaikan, waktu ketika lanjut usia, udah sadar belum? Allah nunggu dari akil balik, usia 30 tahun, 35, 40, sampai lanjut usia di waktu fajar nih. Ini udah dewasa belum waktu fajar? Saat lanjut usia, apa masih asik bermain dengan dunia ini? Apa masih asik main kartu gapteknya? Apa masih asik megang HP nonton Koreanya di usia lanjut? Apa masih senang jalan-jalan? Ini Pak, ya, wal fajar. Sudah sadar belum? Ini Bu, saya nggak panjang lebar nih, masih tinggal 10 menit lagi. Kau mau sampai jam 8? Saya aja nggak mau. Bukan Pak, karena saya ada tugas setiap minggu ketiga, karena jadwal tugasnya digeser di minggu ketiga tiap bulan. Tugas mendampingi kiai, pengobatan. Ya, pengobatan. Makanya saya jam 6 lewat 10-15 lah maksimal udah harus pamit. Ya. Yang keduanya 3. Ada yang mengatakan 10 malam, 10 hari malam ini. Ada yang mengatakan 10 Muharram, dari tanggal 1 sampai 10 Muharram, 10 hari. Ini kan baru aja kita lewati ya. Nah, kita ngapain tuh Pak? Padahal
Allah masih memberikan kesempatan tuh. Kita cinta nggak, peduli nggak sama anak yatim itu? Dengan terlena kehidupan dunia, numpuk-numpuk harta, ada nggak kepedulian terhadap mereka? Ini Pak, ada nggak ya membangun waktu malam di 10 hari itu? Nih, 10 hari Muharram. Ada juga yang mengartikan, ya, menafsirkan 10 Zulhijjah, ya, tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Artinya apa? Disitulah kita harus memahami konsep beragama, ya, tesisnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena menjelang tanggal 10 itulah waktu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Ibu, berat gak Bu? Berat. Ya. Kemudian juga ada yang menafsirkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita lihat Pak, 10 hari terakhir Ramadan, kita rapotnya kebanyakan merah. Apa udah sesuai harapan Allah dan Rasulnya? Zakat 2,5%. Mau bisa masuk surga 2,5%. 2,5% itu awal kita paham agama Pak. Kalau udah kita paham, ya udah ngerti, 2,5% nggak ada apa-apa. Nih Pak, ya, kita kebanyakan zakat malnya ketimbang zakat malnya. Benar nggak Bu? Zakat malnya kan di 10 hari terakhir Ramadan. Oh katanya. Kadang kalau nggak belanja offline, kalau nggak belanja online. Nih, sibuk sama urusan mudik Lebaran. Ya. Jadi sudah berapa nih kesempatan waktu yang Allah berikan di 10 malam ini? Ya. Kemudian wasyafa'i wal watr. Jadi juga banyak penafsiran. Ya. Ada yang dikaitkan dengan waktu wasyafa'i, ya, yaitu ini yaumun nahri asyafa'u, genap. Artinya waktu menyembelih hewan kurban. Kan tanggal 10 ya. Nah, kalau witr itu juga ada yang mengartikan yaumul arafah. Karena puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah ganjil. Ini Pak, ini udah berapa kita lewat ini. Nah kemudian walaili idza yasam, dan demi malam ketika sudah berlalu. Nah jangan sampai malam yang terakhir fajar itu berlalu lagi. Udah berapa kali kau? Kita bisa hitung Pak berapa malam. Nah ini Pak ya. Nah lalu Allah berikan contoh nih Pak. Dan contohnya nggak main-main, setelah sumpah 5 kali, contohnya pun nggak sekali. Nih contohnya nggak sekali, lihat ya di ayat yang ke-6, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad? Kaum Ad itu Pak, lihat ayat selanjutnya, iram zatil imad. Ya, mereka Allah berikan kemampuan, kekuatan untuk membangun gedung-gedung yang tinggi, Pak. Ya, allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum ada ya peradaban sebelumnya seperti kaum Ad itu. Hebat, luar biasa. Ya. Padahal waktu itu belum ada teknologi canggih Pak. Ya. Gimana tuh masang kancang tiangnya Pak? Hebat mereka loh. Tapi ketika Allah berikan kecerdasan, kekuatan, ya, mereka lupa sama sang pemberi nikmat itu. Allah utus nabinya, Nabi Hud, untuk mengajak mereka kepada fitrahnya, yaitu menyembah kepada Allah. Karena mereka merasa sudah kuasa, merasa sudah hebat,
Mereka sombong Pak, angkuh, tidak mau tunduk, tidak mau patuh. Makanya Pak, jangan maksa Allah berdoa. Suatu saat kalau dikabulin emang udah siap. Jangan-jangan kalau dikabulin punya harta banyak, jabatan tinggi, kita lupa sama Allah kayak seperti kaum Ad. Enggak cukup, aku kasih contoh kata Allah, wa samud alladziina jabus sakhra bil wadiyat, kaum Samud. Ya, sama, bahkan aku berikan tambahan lagi kemampuan, ya, yaitu keahlian dalam bidang seni. Selain kekuatan, kepandaian. Nih Pak, mereka mampu apa? Membuat tempat tinggal Pak, ya, di gunung dan batu-batu yang besar. Itu kira-kira keras nggak Pak? Keras. Kok mereka hebat bisa ya? Kita aja butuh alat berat ya Pak. Ini hebatnya. Ya. Tapi lagi-lagi ketika Allah utus Nabi Soleh kepada kaum Samud untuk menyembah kembali kepada Allah, mereka lupa Pak, kepada yang pemberi nikmat. Tidak cukup dua, kata Allah. Buka matamu, buka akalmu. Nih, yang lebih hebat lagi, Fir'aun. Bu, Fir'aun hebat gak dalam hal kekuasaan? Dalam hal harta, hebat gak Pak? Kok kita gak ada yang mau namain anak kita Fir'aun? Ini Pak, ya. Oh, Fir'aun itu Pak apa sih yang gak punya? Karena keinginannya, lagi-lagi keinginan nih, keinginannya berlebihlah yang membuat dia angkuh dan sombong sampai dirinya mengaku sebagai Tuhan. Ini Pak. Nah, ya karena waktu kita langsung aja. Kenapa? Allah ingetin, ya, di ayat yang ini sebentar Pak. Nah, di ayat yang ke-14, Inna rabbaka labil mirsad. Hati-hati, bahwa Tuhanmu Allah itu selalu memperhatikan dan mengawasi setiap ucapan yang terucap, tindakan, ya, langkah kaki kita kemana, usia kita digunakan untuk apa. Allah mengawasi, Allah memperhatikan. Makanya dalam tasawuf lah ada yang namanya pendidikan rasa atau disebut dengan zauq. Di luar pendidikan tasawuf nggak ada apapun. Rasa apa? Rasa mengenal Allah dan Rasulullah dalam pikiran dan hati. Kalau sudah mengenal Allah dan Rasulnya, malu Pak merasa diawasi oleh Allah. Makanya derajatnya ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau dalam ilmu tasawuf disebut muraqabah, merasa diawasi, diintai, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendidikan rasa ya tentang zauq. Tapi juga nggak panjang lebar di sini, ya, karena zauq juga banyak macamnya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini Pak, kebanyakan orang kalau sudah diberikan rezeki oleh Allah, memang waktu hayalannya janji, ya Allah, kalau saya punya rezeki banyak, saya mau sedekah, saya mau nyumbang ke masjid, saya mau ini, ya. Tapi lupa, kebanyakan itu. Makanya di sini di ayat ke-17 ini Bu, Pak, ya, Allah ketika memberikan sebuah perintah kepada hambanya, dikasih solusinya Pak. Kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-sekali jangan berlebihan, kata Allah. Jangan lupa jangan terlena dengan nikmat yang aku berikan. Engkau tidak memuliakan anak yatim. Wala ta'adduna ala ta'amil miskin.
tidak peduli sama orang susah. Banyak makanya Pak, di majelis kami ya, dalam pengobatan itu yang datang kebanyakan orang-orang susah. Hal yang sekecil aja Pak, kiai itu jeli matanya Pak. Ya, itu banyak nenek-nenek yang berobat yang susah hidupnya. Mohon maaf. Ya, dan karena susahnya sampai mohon maaf nggak bisa beli kutang Pak. Ya, kutangnya aja dijahit loh. Itu diperiksa sama kiai dan dikasih duit untuk beli yang bagus. Ya, nih hal yang kecil aja diperhatiin. Bukan hanya sesama saudara muslim, mereka yang datang berobat non muslim pun juga sama. Diperhatikan. Nih Pak. Nah, kita lanjut ya Pak. Nih, watak kuluna turus aklan lama. Nah, terhadap harta yang aku berikan, kau makan semua kata Allah. Bahkan engkau tidak cukup setelah aku berikan harta. Kamu ingin lebih sampai engkau ngambil harta yang haram. Nih Pak. Ya. Nah, makanya dalam kitab Tutul Qulub, dari harta rezeki yang Allah berikan kepada kita, ini ada haknya anak yatim dan haknya orang miskin. Kalau kita nggak berikan, kita makan, dan kita Tutul Qulub ya, itu jadi barang haram yang akan menimbulkan penyakit dalam diri kita, sehingga dalam kehidupan ini jiwa kita tidak tenang dan banyak keinginan. Nih Pak, penyebab-penyebabnya ya. Nah, Allah luar biasa Pak. Guru kami menyampaikan, manusia dan hewan atau dengan makhluk yang lain, manusia lebih sempurna. Hewan hanya Allah berikan nafs. Nafs itu jiwa. Makanya hewan sering mengikuti syahwatnya serakah. Sedangkan manusia bukan hanya nafs jiwa, tapi Allah berikan ruh. Ya, yang merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menasihati kita, wahai hamba-hambaku, aku titipkan ruh dalam dirimu, ruh yang mulia dari alam nasut, alam ketuhanan. Maka janganlah kau seperti binatang. Ini nasihat apa? Ada kan ayat dalam Al-Quran, balhum kal an'am balhum adol. Manusia seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Itu ada ayatnya Pak. Makanya hewan ketika mati tidak dimintai pertanggungjawaban. Manusia dimintai pertanggungjawaban. Makanya di ayat yang langsung aja ya, di ayat yang ke-27 sampai nanti terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini Pak, ketika aku sudah bersumpah dengan waktu, aku perlihatkan kepada kalian contoh umat-umat terdahulu. Aku sampaikan mengapa mereka seperti itu. Ya, kata Allah, ini nasihat buat kita yang masih hidup, bukan buat orang yang sudah meninggal. Ini kebanyakan dibaca buat orang yang sudah meninggal. Kita alki ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ini nasihat buat yang masih hidup. Kalau udah meninggal bisa dinasihatin Pak. Wahai jiwa yang tenang. Artinya apa? Artinya Allah memerintahkan, wahai hambaku, milikilah jiwa yang tenang. Caranya bagaimana? Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nih Pak, dengan cara kembali kepada Tuhanmu, ridho terhadap keputusannya. Kalau masih punya beliau, ya syukuri aja dulu. Jangan berkira lebih, mempunyai efek menghayal. Ridho. Kalau udah ridho, nanti Allah ridho sama dia. Makanya nafsu manusia itu
yang paling umum 3 tingkatan ya Bu, Pak. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Nafsu amarah ini sifat sifat setan. Ya. Ya tadi sombong, angkuh, ya, dusta, ujub. Ini tentara-tentaranya harus kita lawan. Nafsu lawamah ini sudah mulai menyadari kesalahan dirinya. Makanya tadi di awal ya, kita harus punya waktu untuk membentuk karakter kita di malam hari. Berani nggak jiwa kita membentuk karakter di malam hari dengan mencela, ya, menyalahkan diri kita? Dasar kau fulan, sudah Allah berikan nikmat, kok engkau masih tidak mau taat kepada Tuhanmu, masih banyak tidurnya, masih ngegaros makannya. Ini Pak, mau nggak mencela dirinya di malam hari? Nih, udah puas gak nih sama keputusan Allah? Nah, lalu Allah berikan juga caranya Pak Bu, supaya jiwa tenang. Fadkhuli fi ibadi. Ya, supaya engkau dapat jiwa yang tenang, jiwa yang ridho dan diridhoi oleh Allah, maka fadkhuli, maka syarat, jawab syarat nih Pak, kalau dalam ilmu nahwunya. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah, bergabunglah, ikutlah golongan hamba-hambaku yang sudah memiliki jiwa yang tenang. Cari Bu sumbernya. Cari ya kiai, ulama, ustadz yang jiwanya sudah tenang. Ini Bu udah tenang. Kalau ceramah masih minta nepek, berarti jiwanya nggak tenang. Kenapa? Masih banyak keinginan dunia. Ya Bu, nih, cari Pak. Kalau kita ajak kalau haus cari sumber air kok, katanya mau takwa, jiwanya tenang, tapi kita nggak mau berusaha mencari sumbernya. Dalam kitab Sirrul Asrar, hati kita akan hidup, jiwa kita akan tenang kalau ada ajaran cahaya, percikan cahaya yang diberikan oleh orang yang jiwanya tenang Pak. Makanya Pak, dalam tasawuf ya, itu namanya nanti ada zikir nafs ya. Itu zikir yang dipandu oleh guru sufi yang sudah dekat dengan Allah. Itu langsung bisa membuat hati kita terenyuh, tenggelam Pak. Ya. Makanya cari Pak. Ya, fadkhuli fi ibadi. Carilah hamba-hambaku yang sudah memiliki jiwa yang tenang. Dan wadkhuli jannati. Nah ini Pak, guru yang memiliki jiwa yang tenang bukan hanya sekedar mengajarkan mendidik, tapi dia juga punya jannah, surga. Surga juga diartikan ya, dalam kehidupan dunia ini ladang, kebun. Ya, jadi bukan hanya memberikan ilmu, tapi jiwa nafs murid-muridnya ini bagikan wadah. Wadah ini harus punya ladang. Ya, yang merawatnya siapa? Gurunya itu. Menyirami, merawat. Kalau ada hama yang ingin menghancuri ya dibasmi. Ini Pak, makanya berat menjadi guru mursyid namanya. Berat, nggak sembarangan. Berat Bu. Guru kami Hadratus Syekh Haji Sa'di Al-Batawi Bu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu ngobatin orang gak minta upah. Setiap hari beliau bisa habis 7 juta sampai 15 juta Pak, untuk diberikan kepada mereka yang datang. Tujuannya apa sih? Agar memperlihatkan ini loh ajaran Allah dan Rasulnya, meluruskan akal pikiran mereka sehingga jiwanya tenang. Tuh Pak. Makanya kalau kiai jiwanya tenang, kiai guru yang memiliki jiwa yang tenang,
itu jamaahnya, muridnya pasti tenang. Ya, karena kiainya aja tenang. Ya. Nah, oke, baik Bapak Ibu, sudah pukul 6:10. Ya, mau ada tanya jawab atau mau tidak, monggo silakan. Wah, udah tenang semua jiwanya ini. Saking tenangnya kan dia bertanya. Atau jangan nggak tenang nih. Waduh, mau olahraga nih, kalau Ustaz nih lama-lama nih. Mau bobo lagi nih, lanjut nih. Mau masak nih. Sudah cukup, Bapak Ibu? Cukup ya? Baik. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa. Astagfirullahaladzim, 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 min kulli dhanbin 'adzim wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, Ya Rabbana lakal hamdu, wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, terima kasih atas nikmat yang Kau berikan kepada kami setiap ahad subuh ya Allah, atau bahkan setiap saat. Kau selalu membangunkanku dari tidurku. Engkau memberikan kekuatan kepada aku untuk dapat melangkahkan kaki menuju rumahmu ya Allah, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang Kau berikan ini, yang sudah bertahun-tahun sampai usiaku sampai saat ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, dan terima kasih atas nikmat yang telah Kau berikan kepada kami sehingga kami kembali menyaksikan pergantian tahun ya Allah. Tentu kami menyadari dan mengakui pada usia kami saat ini masing-masing ya Allah, masih banyak kelalaian dan kealpaan kami dalam perjalanan hidup kami. Masih banyak ya Allah mengeluhnya kami ketimbang rasa syukur kami ya Allah. Masih banyak ya Allah kami memanjakan raga ini ya Allah ketimbang untuk berjihad, berusaha bersemangat menuju ketaatan kepadamu. Masih banyak ya Allah dalam ibadah-ibadah kami kekosongan jiwa kami ya Allah, ketidaktenangan jiwa kami ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, di kesempatan menjelang terbit matahari ini ya Allah, pada thalabul ilmi di pagi hari ini ya Allah, Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau memaafkan segala kesalahan kami, kealpaan kami ya Allah. Kepada siapalah kami memohon petunjuk dan bimbingan kecuali hanya kepadamu ya Allah. Bimbing kami ya Allah dalam memperbaiki diri kami ya Allah, perjalanan hidup kami 1 tahun ke depan di bulan Hijriah ini ya Allah, di tahun Hijriah ini ya Allah, sebagaimana Engkau membimbing para nabi dan rasul-Mu, sebagaimana Engkau membimbing para kasih-kekasih-Mu ya Allah. Kami pun ingin ya Allah merasakan kehadiran-Mu setiap waktu, setiap hembusan nafas kami ya Allah, merasa diawasi oleh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, semoga hidup simpuh kami dalam thalabul ini menjadi penyebab ya Allah Engkau mengampuni dosa kedua orang tua kami, Engkau mengangkat derajat kedua orang tua kami ya Allah, Engkau menenangkan jiwa-jiwa kami dalam kehidupan ini ya Allah, dan Engkau memberkahi kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami dan keturunan kami ya Allah, serta ya Allah Engkau memberkahi bangsa dan negeri ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah.